Baik para ibu sekalian, kita melanjutkan pembahasan fikih 4 mazhab. Kita coba perdalam kembali tentang definisi najis dan benda-benda najis di halaman 22. Di halaman 22 di fikih 4 mazhab nanti akan kita kombinasikan dengan kitab Bulughul Maram. Berbicara tentang najis dan benda-benda najis, di dalam buku fikih 4 mazhab ini, definisi najis itu sendiri terbagi dua. Yang pertama secara etimologi, artinya bahwa najis itu sebutan untuk segala sesuatu yang kotor. Menurut bahasa, kalau ada sesuatu yang kotor, identik itu adalah najis. Tapi tidak cukup kita definisikan seperti itu saja, ya. Di halaman 22, kalau menurut bahasa najis itu sesuatu yang kotor, ya, yang fikih 4 mazhab ya, yang merah. Kemudian para ulama fikih, baik itu Maliki, Hanafi, Hambali dan Syafi'i, bahwa najis itu terbagi dua kategori. Ada najis bersifat hukmiyah, ada najis yang bersifat hakiki, ya. Dua poin ini yang akan kita jelaskan tentang pengertian najis secara hukmiyah dan hakiki. Mengenai masalah najis yang bersifat pengertian hukmiyah dan hakiki, keempat mazhab ini berbeda pandangan. Mari sama-sama kita telaah perbedaannya di titik mana. Menurut mazhab Hambali, najis hukmiyah itu an-najasa al-hukmiyah, sebagai kotoran yang mengenai tempat yang suci sebelum terkena najis. Jadi beliau mendefinisikan bahwa najis hukmiyah itu adalah najis yang mengenai sebuah tempat yang awalnya suci sehingga menjadi najis. Tempat tersebut secara hukum menjadi najis, gitu ya. Najis ini mencakup ada najis yang berbentuk maupun yang tidak berbentuk. Kapanpun yang mengenai tempat yang suci, ya. Jadi intinya menurut mazhab Hambali ini, sebuah tempat yang awalnya suci yang kemudian terkena najis, maka secara hukum tempat tersebut menjadi najis. Dan kapanpun dan dalam bentuk kondisi najis apapun, pokoknya tanpa kecuali najis saja, gitu ya. Namun menurut beliau definisi najis hakiki, yaitu najis itu sendiri. Jadi bukan tempat yang terkena najisnya, tapi najisnya itu sendirilah yang disebut dengan najis hakiki, gitu. Kalau tempatnya menjadi najis bersifat hukmiyah, tapi najis itu sendiri adalah najis hakiki, gitu ya. Jadi beliau berpendapat demikian. Namun mazhab Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i mendefinisikan najis hakiki ini lebih dulu didefinisikan najis hakiki. Najis hakiki itu yang sebenarnya najis, gitu ya. Yang hak gitu. Sebagai suatu yang mengandung kotoran atau berubah rasanya atau warnanya atau baunya, itulah yang dimaksud dengan najis ain atau najis hakiki. Ketika ada satu benda yang memiliki bau, kemudian warna dan rasa yang mengandung kotoran, jadi identik kepada kotoran yang mengandung bau, rasa dan warna, gitu. Menurut Imam Syafi'i ini dikategorikan sebagai najis ain, najis yang terlihat, gitu. Ain itu yang terlihat oleh mata, gitu.
Jadi beliau mengidentifikasi bahwa najis hakiki ada najis yang terlihat oleh mata, yang dihasilkan dari kotoran yang memiliki bau, rasa dan warna. Itu menurut Imam Syafi'i. Namun ya, najis hukmiyah tadi beda Bu ya. Tadi kalau menurut Imam Hambali pertama tadi, najis hakiki itu ya najis itu sendiri gitu. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i mendefinisikan, memberikan kategori bahwa yang dimaksud dengan najis hakiki itu najis yang bersifat kotoran, memiliki warna, rasa dan bau, itulah yang disebut najis ainiyah atau najis hakiki gitu. Namun untuk mendefinisikan najis hukmiyah, beliau mendefinisikan adalah najis yang tidak ada kotorannya, tidak ada rasanya, tidak ada warna dan tidak ada bau. Seperti air kencing yang sudah kering. Nah, itu dinamakan oleh Imam Syafi'i najis hukmiyah. Saya ulangi. Jadi ketika kita berbicara najis, ya, dua pendapat imam ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa menurut Imam Hambali bahwa najis hukmiyah itu adalah najis yang benda yang tadinya suci terkena najis. Nah, itu hukmiyah. Tapi hakiki adalah sifat si najis sendiri, memang sudah hakiki gitu. Tapi menurut Imam Syafi'i najis hukmiyah itu najis hakiki itu adalah najis yang bersifat ainiyah yang kelihatan, baik bau, rasa dan warna. Namun menurut beliau najis hukmiyah najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak mesti harus kelihatan. Ya. Ini contoh. Misal kita, kalau kita ini sering ada kasus, banyak kasus Bu, ketika kita misalnya punya baby yang usia belum 2 tahun, yang memang belum terkena makanan, asupan makanan apapun kecuali ASI ya. Maka dalam hukum najis itu ada dua. Untuk bayi laki-laki itu adalah kategori yang mukhaffafah, dan yang perempuan mutawasithah. Derajatnya lebih tinggi air kencing perempuan ketimbang laki-laki gitu. Nah, ketika najis itu kelihatan, artinya bentuknya air kencingnya kelihatan gitu ya, maka itu secara hukum menurut Imam Syafi'i itu adalah najis ainiyah. Nah, hakikinya begitu ya, ainiyah yang kelihatan. Tapi kalau najis hukmiyah menurut beliau, najis itu sudah kering sehingga nggak kelihatan. Mungkin baunya pun berkurang misalnya gitu ya, warnanya nggak lagi nampak kalau misalnya terkena pakaian misalnya. Nah, maka ketika mensucikannya pun berbeda. Ketika najis itu dihasilkan dari air kencing bayi atau anak yang bayi yang memang tadi saya kategorikan belum memakan apapun selain asupan ASI, untuk perempuan itu harus dibasuh, kalau laki-laki cukup dipercikan. Berbeda. Kenapa? Kan derajatnya untuk air kencing bayi perempuan dengan laki-laki kedudukannya mutawasithah dan mukhaffafah, berbeda gitu ya. Dulu saya pernah belajar kenapa air seni bayi perempuan itu harus dibasuh, tidak cukup percikan gitu Bu ya. Kandungan lekat air seninya berbeda, sehingga harus dibasuh gitu. Kajian fikih mengatakan demikian gitu. Makanya ketika kita bicara air seni bayi laki-laki cukup percikan, apalagi air tersebut yang bersifat hukmiyah tadi ya, yang menurut Imam Syafi'i seperti itu. Jadi nggak ada kelihatan barang wujudnya gitu ya, hanya baunya mungkin juga berkurang begitu. Tapi kalau najis itu bersifat ainiyah, ya harus dibasuh, harus hilang 3 unsur najis tadi, warnanya, baunya dan rasanya. Nah, berbicara tentang 3 sifat najis ini, yang pertama adalah warna bisa kita lihat dengan penglihatan mata kita, bau bisa kita cerna dengan indera penciuman kita, rasa bagaimana, apa sudah dirasakan? Tidak, dengan alat peraba. Benda yang bernajis dan tidak beda Bu.
Sama dengan maaf ketika kita cuci piring, yang berlemak dan tidak berlemak berbeda. Kan gitu ya. Kalau yang nggak berlemak kan gitu bunyinya. Kalau pakai yang udah dibersihkan kan beda. Yang berlemak kan dirasanya pun di tangan berbeda, agak licin gitu ya. Begitu juga kotoran. Jadi merasakannya itu bukan dengan cara yang arti dengan alat peraba kita merasakan dengan kulit gitu. Itu menurut dua pendapat imam. Kemudian Imam Maliki mengatakan bahwa najis ain adalah inti najis itu sendiri. Sedangkan najis hukmiyah adalah pengaruh dari najis yang mengenai tempat tersebut. Ini sama dengan pendapat Imam Hambali gitu. Ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan najis hakiki itu yang dengan kata lain adalah najis ainiyah, dia tidak mendefinisikan benda yang terkena najisnya gitu. Tidak, memang beliau mendefinisikan bahwa najis hakiki atau najis ainiyah yaitu apapun bentuknya najis, yang penting kelihatan warnanya, baunya tercium, rasanya terasa gitu ya. Kemudian menurut mazhab Hanafi, mazhab yang keempat, mengatakan bahwa najis hukmiyah dan hadas kecil dan hadas besar, di mana ia merupakan bentuk syar'i yang menghilangkan kesucian anggota badan atau tubuh semuanya. Artinya kalau misalnya tubuh, pakaian atau apapun lah yang terkena oleh najis hukmiyah, maka najis ini secara kesucian benda tersebut, tubuh atau pakaian kita atau apapun itu menjadi najis. Artinya yang mempengaruhi sesuatu yang suci bisa menjadi najis. Namun beliau mendefinisikan meliputi najis hadas besar dan hadas kecil gitu. Kemudian sedangkan najis hakiki menurut Imam Hanafi ini adalah kotoran yang setiap benda yang kotor menurut syariat. Jadi benda yang kotor menurut syariat. Sama definisi tentang pengertian kotor, benda yang kotor sama dengan Imam Hambali. Namun mendefinisikan najis yang hukmiyahnya ininya saja, yang najis yang hukmiyahnya saja yang berbeda gitu ya. Namun demikian para ulama dalam mengartikan najis dengan fathah berarti najasa. Najis itu katanya najasa bahasa Arab. Sebagai najis disebabkan zat atau dirinya sendiri. Jadi tidak dibenarkan menggunakan kata najas atau najasa merujuk pada kenajisan sesuatu yang disebabkan oleh faktor luar. Adapun najis dengan kasroh oleh para ulama digunakan untuk menyebut sesuatu najis, baik yang disebabkan oleh zatnya maupun yang disebabkan oleh faktor luar. Darah disebut najas karena fathah dan najis kasroh sekaligus. Jadi begini Bu, pentingnya memahami literatur bahasa Arab memiliki perubahan harokat, berubah makna, berubah tujuan gitu. Najasa dan najasi memiliki pengertian yang berbeda gitu. Najasa itu tadi disampaikan bahwa dengan fathah Bu ya, unsurnya memang dia sesuatu yang sudah najis dengan sendirinya. Tapi kalau najasi itu disebabkan oleh sesuatu yang memang terkena. Jadi penyebab si darah ini adalah najasa. Bagian yang terkena darah najis. Bisa dipaham Bu ya? Seperti itu Bu ya, bisa dipahami ya. Artinya najasa itu unsur si najis itu sendiri gitu. Tapi kalau najis sesuatu yang terkena oleh unsur tadi gitu. Nah, ini memahaminya Bu ya. Nah, dengan kata lain bahwa apapun itu yang bisa kita pahami, yang kita harus pahami adalah kita harus memahami benda-benda apa saja yang tergolong najis, sehingga mengenai sesuatu yang suci bisa menjadi najis, kecuali ada kecuali satu kondisi benda ini suci kemudian terkena najis dan tidak menjadi najis. Contoh, air yang memiliki ukuran lebih dari 2 kullah. Nah,
gitu Bu ya. Air yang memiliki ukuran lebih dari 2 kullah, menurut takaran Arab itu 2 kullah itu kurang lebih 200 liter. Gitu. Kalau ada air yang seukuran itu terjatuh atau kena najis, gitu Bu ya, tidak menjadi najis. Gitu Bu ya. Nah, kalau air tersebut kurang dari 2 kullah, lihat sifat najisnya. Terkena nggak si benda tersebut, si air tersebut? Contoh, warnanya berubah tidak, baunya berubah tidak, rasanya berubah tidak. Kalau tidak berubah dari 3 sifat najis tadi, maka air tersebut dianggap suci walaupun kurang dari 2 kullah. Gitu ya. Air kolam, misalnya kita wudhu pakai air kolam, kalau nggak ada kena najis ya boleh saja. Gitu ya. Jadi tadi didefinisikan sesuatu yang kotor itu najis. Kalau misalnya gimana Ustaz, kita suka cuci tangan pakai sabun itu bukan najis. Kalau najis kita pakai najis berarti gitu ya, bukan najis, benda yang suci gitu Bu ya. Yang terpenting warna. Nah, warna di sini tidak maksud saya tidak mengurangi unsur warna air. Kalau terlalu keruh berarti berubah warnanya gitu. Kalau di pondok-pondok pesantren, di masjid-masjid dahulu itu kan belum ada keran Bu, pakainya kolam. Wudu mereka pakai gayung atau mungkin diciduk aja gitu ya, sehingga ketika memang sudah mulai air itu mulai berubah warnanya, segera dikuras gitu. Kalau selanjutnya tidak ya terus dipakai. Kenapa? Karena air tersebut lebih dari 2 kullah, dan benda yang datang kepada si air tersebut tidak mengubah sifat ketiga tadi, baik itu baunya, rasanya maupun warnanya begitu. Benda-benda najis pada dasarnya banyak Ibu ya. Di sini Imam Syafi'i berpendapat Ibu, dilihat di catatan kaki di situ, bahwa bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir adalah najis kecuali bangkai belalang. Nah, menurut Imam Syafi'i ya. Tetapi jika ia jatuh dengan sendirinya ke dalam air atau air yang mengalir, ia dimaafkan, karena belalang itu bukanlah dikategorikan najis gitu ya. Kan ada pengecualian di sini bangkai belalang. Termasuk ikan Bu ya, belalang dan ikan betulnya ya. Nah, mengenai masalah dalil bangkai ikan itu halal dari mana? Ya. Bisa kita lihat di beberapa rujukan hadis banyak Bu ya. Salah satu itu hadis riwayat Imam Bukhari, huwa tahur ma'uhul hillu maitatuh. Laut airnya suci dan bangkainya halal atau halal bangkainya. Kenapa? Ikan itu bukanlah hewan yang memiliki darah yang mengalir. Kalau ada hewan yang memiliki darah mengalir, maka itu adalah najis kalau dia bangkai, gitu Bu ya. Atau ketika dia tidak melalui proses sembelih, hewan yang memiliki darah mengalir namun tidak melalui proses penyembelihan juga disebut bangkai. Atau menyembelih tapi tidak menyebut nama Allah juga disebut bangkai. Hati-hati. Kalau ikan dan belalang itu bukan hewan yang memiliki darah yang mengalir sehingga bangkainya halal, berdasarkan hadis Imam Bukhari tadi, gitu Bu ya. Jadi tidak ada dianjurkan kita beli ikan harus diapain, potong, sembelih gitu, tidak kan? Atau sering kali kita beli ikan sudah mati, berarti kan bangkai Bu ya. Tapi dihalalkan berdasarkan banyak hadis gitu. Tapi kalau misalnya ada hewan yang memiliki darah mengalir, dia berubah menjadi bangkai, maka najis. Satu. Yang kedua, ketika dia memiliki darah mengalir terus tidak disembelih, matinya dengan tidak disembelih maksudnya, maka bangkai. Disembelih pun tanpa menyebut nama Allah menjadi bangkai. Gitu. Maka untuk kehati-hatian sebetulnya, maaf, sekarang ini banyak hidangan cepat saji ya, ayam misalnya, kambing, daging dan sebagainya. Kalau orang yang ahli zuhud lah bisa dikatakan, atau dia menghindari perkara-perkara yang subhat, yang ragu-ragu gitu Bu ya, dia nggak mau makan kecuali menyembelih sendiri
sendiri atau melihat orang yang menyembelih dan menyebut nama Allah demi kehati-hatian gitu. Kenapa? Karena kalau dia tidak seperti itu, kita sama saja makan bangkai, berarti barang yang haram. Barang yang haram masuk ke perut kita, salah satu penyebab doa kita itu tidak makbul. Makanya ketika kita bertanya kenapa doa kita tidak makbul, salah satunya koreksi makanan kita. Banyakkah yang haram atau tidak? Gitu. Kalau ada banyak yang haram, jangan harap doa kita dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun itu kehendak Allah dengan izin Allah, tapi secara syariat, secara keilmuan, salah satu penyebab doa manusia atau seorang hamba tidak dikabul sama Allah karena mengkonsumsi barang-barang yang haram. Untuk itulah para ulama kita kehati-hatiannya untuk tidak makan makanan yang menurutnya ragu gitu ya. Misal makan di rumah makan yang memang makan ayam, dia nggak mau, mending dia pilih makan ikan gitu. Kenapa? Udah jelas halal gitu, bangkainya halal gitu. Tapi kalau ayam, pertanyaan besar timbul. Satu, ayam ini disembelih tidak? Kalaupun disembelih menyebut nama Allah tidak gitu. Sehingga kalau memang syaratnya terpenuhi aman, menjadi halal gitu. Tapi kalau misalnya tidak atau disembelih tapi tidak menyebut nama Allah, maka hewan yang tadinya halal berubah menjadi haram. Hati-hati orang-orang ulama terdahulu kita itu ya. Nah kemudian bangkai itu tadi kan kalau misalnya ada bangkai tadi belalang yang kemudian jatuh dengan sendirinya di tempat di air gitu ya, maka itu dikategorikan najis, dimaafu. Nanti ada pembahasan khusus untuk pembahasan najis-najis yang dimaafu itu apa saja nanti. Tapi kalau bangkai itu dilempar oleh manusia atau binatang lain yang membuat airnya berubah, maka menajiskan dan tidak dimaafkan. Contoh, misal kalau yang namanya mati sendiri itu kan nggak mungkin dia mengeluarkan darah. Tapi kalau misalnya dia berantem nih belalang, mengeluarkan darah misalnya, tapi sekiranya belalang memiliki darah tidak Bu? Tidak ada darah. Tidak ada. Belum pernah lihat Bu ya? Belum pernah lihat ya belalang berdarah ya? Iya. Mungkin ada, cuman nggak merah mungkin. Ketika dipotek kakinya keluar gitu ya, mungkin darahnya, kan darah nggak mesti merah Bu ya. Iya darah nggak mesti merah. Baik, jadi seperti itu Ibu. Ketika memang misalnya itu dilempar oleh orang atau dengan kondisi lain sehingga berubah airnya, nih kata Imam Syafi'i, maka air tersebut menjadi najis gitu. Atau misalnya ketika kita ada kolam tempat kita mandi misalnya, beberapa lama kemudian tiba-tiba maaf ada cicak yang jatuh menjadi bangkai, akhirnya efeknya bau misalnya, maka air itu berubah menjadi najis. Karena gimana? Tidak, cicak tidak mati, tidak apa-apa, artinya itu tidak najis Bu. Nah, tidak, karena cicak itu bukan najis ya. Cicak itu bukan hewan yang najis ya. Jadi tidak harus dibuang gitu ya. Jadi tadi di awal kita katakan definisi najis secara umum ada sesuatu yang kotor, yang menurut maaf ya kalau kita identik wah cicak itu geli, menjijikan, kan bukan kotor, ya, gitu. Jadi tidak mesti harus dibuang. Sama Bu konteksnya ketika ada satu hadis Rasul ketika ada seorang yang ketika dapati minumannya dihinggapi lalat. Nah, lalat katanya, lalat itu hewan yang najis atau suci? Suci. Dia bisa menjadi najis ketika hinggap di tempat yang najis, gitu ya, kotor maksudnya. Nah, maka ketika ada satu minuman gitu ya, yang terhinggapi oleh lalat sampai nyemplung, kopi, teh, susu misalnya. Sebagian ya mengatakan bahwa air itu boleh diminum kembali. Si lalat tadi dicelupkan lagi, karena ada satu keterangan sayapnya mengandung racun dan sayap yang satu mengandung penawar. Gitu. Hadisnya seperti itu.
Tenggelamin baru buang, boleh diminum, boleh. Tapi kalau misalnya kita geli, jijik gitu, tapi itu bukan berarti najis, Bu. Jangan salah persepsi ya. Itu bukan najis, gitu ya. Kalau memang itu najis, untuk apa hadis Nabi menyatakan bahwa ketika ada minuman yang terkena lalat sehingga harus ketika nyemplung dicelupkan kembali? Kenapa nggak dibuang saja kalau itu najis, betul ya? Jadi intinya binatang-binatang yang memang itu bukan najis, maka ketika dia jatuh ke sebuah tempat tidak mengurangi nilai kesucian. Kayak tadi misalnya air kolam, kejatuhan cicak misalnya, bukan najis. Cicaknya hidup maksud saya ya. Itu bukan najis, dibuang saja. Sama ya. Kecoa, ya, kecoa misalnya yang tadi saya katakan. Yang penting kita lihat unsur 3 sifat kesucian itu, baunya. Maksudnya hilang, maksudnya si air itu pengaruh nggak baunya? Kecoa cuma satu, kolam cukup besar, saya rasa enggak. Betul Bu ya? Kecuali kalau misalnya berubah si air tersebut, warnanya berubah, baunya berubah, rasanya berubah, maka itu airnya berubah menjadi najis sehingga harus dibuang gitu. Tapi kalau misalnya airnya itu tidak berubah begitu, maka dia tetap suci gitu Bu ya. Jadi menurut Imam Syafi'i, sesuatu air itu bisa dikategorikan menjadi air mutan najis, air yang terkena najis sehingga dia menjadi najis ketika unsur 3 kenajisan tadi itu ada. Kalau tidak ada, ya tetap suci gitu Bu ya. Ini perlu. Jadi istilahnya tidak harus dikit-dikit buang gitu ya. Dikit-dikit lagi buang gitu ya, gitu. Baik. Kita lanjut lagi. Itu menurut Imam Syafi'i Bu ya. Di antara bangkai binatang darat selain manusia, ini mohon di antara bangkai binatang darat selain manusia, apabila memiliki darah mengalir, jika terluka, tidak seperti halnya bangkai hewan laut. Bangkai hewan laut itu tidak najis, bagaimana hadis tadi. Kalau binatang darat yang selain manusia Bu ya, yang mengalirkan darah, itu najis. Maksudnya najis di sini adalah harus ada proses yang namanya sembelih, kayak kambing gitu Bu ya. Binatang suci, tapi ketika dia tidak disembelih menjadi haram, menjadi bangkai maksud saya, menjadi bangkai. Jadi selain manusia, hewan darat yang tidak disembelih kondisinya statusnya menjadi bangkai. Beda dengan hewan laut yang tanpa disembelih dia tetap halal. Gitu Bu ya. Jadi kita harus difahami kayak misal hewan darat itu yang harus disembelih karena memiliki darah yang mengalir, kayak sapi misalnya, kambing, ayam gitu ya, dan lain-lainnya lah gitu ya. Kemudian lain halnya dengan mayat manusia. Mereka suci sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang karomna Bani Adam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan keturunan Nabi Adam. Artinya manusia, bangkai manusia walaupun sebutannya bangkai, dia tetap suci. Bisa dipahami ya? Dalam pengertian suci di sini kecuali misalnya si bangkai mayit manusia atau bangkai manusia ini sudah porak-poranda, udah kemana-mana baunya misalnya gitu ya. Maka itu konteksnya ketika kita bicara itu sebatas apa ya, ibaratnya dia kotoran maksudnya najis di sini adalah najis yang dimaafu dalam kondisi tertentu. Misalnya ada orang misalnya tertabrak kereta hancur, bukan manusianya tapi efek darah yang itu menjadi najis gitu ya. Manusianya tidak gitu. Kalau mayit ya memang tidak mengeluarkan kotorannya yang kalau keluar darah berarti darahnya yang najis, kotoran najis. Kalau manusianya tetap suci gitu Bu ya. Jadi ketika kita orang memandikan mayit itu megang ya nggak masalah, suci nggak masalah gitu ya. Kemudian demikian juga halnya dengan bangkai binatang darat yang darahnya tidak mengalir saat terluka seperti belalang. Bangkai binatang seperti ini termasuk suci. Termasuk yang najis adalah potongan anggota badan ini. Tadi saya bilang, menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki di sini ya, potongan badan anggota tubuh gitu ya,
itu termasuk najis menurut Imam Maliki. Ya, Imam Maliki. Bagian-bagian dari bangkai yang tidak dipisahkan dari kehidupannya adalah najis seperti daging, kulit, tulang, urat dan lain sebagainya. Artinya ketika kita bicara kulit hewan, kulit hewan itu najis. Dia bisa halal dengan cara disamak. Jadi suci dengan cara disamak. Disamak itu pernah saya ketahui adalah dicampur dengan rendaman air garam, kemudian cuka, kemudian daun salam dan sebagainya. Pengolahan beduk, alat marawis, rebana itu kan dari kulit. Dia awalnya adalah najis, tapi bisa menjadi suci dengan proses disamak. Kalau najis kita nggak boleh pegang tuh, main marawis, main apa koprok gitu ya, dari kulit Bu ya. Iya. Gimana? Iya. Jadi benda itu awalnya bagian tubuh dari hewan, manusia misalnya gitu ya. Itu najis. Dia bisa suci kalau kulit dengan cara disamak namanya gitu ya, jaket dan lain-lain lah, tas gitu ya. Berbeda dengan rambut, bulu, wol dan bulu halus dan tidak mempengaruhi kehidupan, ia tidak najis. Maksudnya begini Bu, antara kehidupan dan tidak mempengaruhi kehidupan. Kalau kulit itu rata-rata ketika memang hewan dikuliti, berarti pengaruh akan kehidupan, nyawanya lah gitu ya bisa dikatakan. Tapi kalau misalnya bulunya, kayak misalnya kambing apa Bu yang suka diambil bulunya saja gitu ya, bulunya itu tidak najis, jadi bisa digunakan buat wol itu Bu ya. Kenapa tidak mempengaruhi dari kehidupan si binatang itu? Tapi kalau tadi misalnya seperti daging, kulit, tulang yang memang adanya di bagian dalam tubuh dan mempengaruhi dari kehidupan dia, maka itu menurut Imam Maliki adalah najis gitu Bu ya. Tapi bukan berarti itu tidak bisa berubah menjadi suci. Kita tadi saya katakan kulit binatang bisa menjadi suci dengan, maka nanti ada pembahasan benda najis dan cara mensucikannya. Di fikih begitu. Jadi ada benda yang tergolong najis tapi ada cara mensucikannya. Kayak tadi misalnya kulit bisa menjadi suci bila disamak misalnya. Nggak ubahnya tulang misalnya. Banyak sekarang ini kerajinan tangan atau apapun yang terbuat dari tulang. Kayak ya banyak hal lah gitu ya. Tulang itu awalnya najis tapi bisa berubah menjadi suci dengan cara membersihkannya bisa menjadi suci gitu. Itu menurut Imam Maliki. Menurut Imam Syafi'i seluruh bagian bangkai yaitu tulang, daging, kulit, rambut, bulu dan sebagainya adalah najis karena menurut mereka itu tidak terpisahkan dari kehidupan atau hidup. Beda perspektif Bu ya. Imam Maliki tadi mengatakan bulu tidak kategori najis ya. Tapi Imam Syafi'i semua anggota tubuh daripada bagian bangkai itu, baik itu tulang, daging, rambut, bulu dan lain sebagainya, itu semua dianggap najis karena bagian daripada kehidupan. Nah, ketika kita mendapati seseorang berpendapat beragam, mempelajari fikih 4 mazhab ini, mbok ya kita nggak usah debat, membuka wawasan kita. Oh, berarti dia berpendapat Maliki gitu. Kalau misalnya mengatakan tadi tidak bagian bulu hewan misalnya tidak najis, oh berarti menggunakan Imam Maliki gitu. Dan dalam kondisi tertentu sebetulnya 4 mazhab ini bisa berguna Bu. Konteksnya dengan kondisi kondisional gitu ya, itu bisa berguna. Kayak contoh misalnya tadi bulu domba yang memang khusus buat benang wol misalnya begitu ya. Kalau memang itu najis ya, menurut Imam Syafi'i maka tidak ada kita kenal yang namanya benang wol atau mungkin bahan-bahan yang dari terbuat dari bulu domba yang dihasilkan dari bulunya tadi gitu ya. Kemudian mazhab Hanafi berpendapat daging, bangkai dan kulitnya di mana hewan tidak bisa hidup tanpanya adalah najis. Nah, jadi dia mendefinisikan adalah kulit, bangkai tadi Bu ya, itu nggak bisa dipisahkan berarti najis. Berbeda dengan tulang, kuku, paruh, cakar, tanduk dan bulu, kecuali bulu babi adalah suci selain bulu babi ya.
Kalau bulu babi memang dia bentuk memang hewannya adalah najis, maka apapun dihasilkan darinya, mau bulunya, mau kulitnya, mau kukunya, mau apanya lah pokoknya najis gitu. Tapi menurut Imam Hanafi ini yang dikategorikan menjadi bagian daripada bangkai tadi menjadi najis dagingnya, kulitnya itu najis, tapi selainnya tidak, termasuk tulang tidak gitu. Berbeda. Jadi kita membuka wawasan saja Bu ya intinya pendapat ini. Jadi ketika kita berbicara disarankan untuk tidak berpegang kepada satu pandangan. Silakan berikan pandangan ke semuanya, mau pakai yang mana, monggo silakan gitu ya. Kemudian karena itu tadi saya katakan kayak bulunya, cakarnya, tanduknya itu suci karena itu semua tidak mempengaruhi kehidupan. Hal ini berdasarkan sabda Rasul tentang kambing milik Maimunah yang mati. Ada hadisnya sesungguhnya yang dilarang adalah memakannya karena kambing ini sudah mati. Kategorinya berarti bangkai Bu ya. Dan dalam riwayat lain dagingnya yang nggak boleh dimakan itu dagingnya. Hal ini menunjukkan bahwa selain daging tidak diharamkan gitu. Jadi menurut Imam Hanafi berdasarkan hadis ini gitu. Jadi menurut beliau selain dagingnya itu adalah suci. Tapi menurut Imam Syafi'i beda, semuanya tergolong kepada najis ya. Kemudian jadi bagian-bagian yang disebutkan masuk kepada yang tidak najis selama tidak mengandung lemak. Kalau tidak mengandung lemak, kalau kulit itu pasti ada mengandung lemak Bu. Ya, ada lemaknya pasti. Apalagi tulang ketika prosesnya dia berada di tengah-tengah lemak. Makanya merujuk pendapat ini sebetulnya Imam Syafi'i yang mengatakan yang lebih kuat pendapatnya. Artinya gini, Bu, benar tulang itu enggak najis, tapi proses pengambilan tulang karena tulang berada di tengah-tengah daging, sedangkan daging tadi disebutnya adalah najis, maka berubah menjadi najis. Bisa dipahami ya? Nah, benar ya? Karena nempel gitu. Nggak bisa kita pisahkan daging dengan tulang karena tulang melekati daging gitu. Sedangkan pendapat beliau memang dagingnya yang najis itu dagingnya, tapi tulangnya, bulunya dan lain-lainnya itu tidak najis. Tapi proses untuk mengambil tulang itu kan terkena najis. Sedangkan tadi bicara najis hukumiyah dan najis ainiyah serta hakikinya itu kan kembali lagi tadi definisi. Jadi kesimpulan Imam Syafi'i tadi dikatakan seluruh bagian bangkai, tulang, daging, kulit, rambut, bulu dan sebagainya adalah najis. Kenapa? Karena unsurnya si bangkai ini memang sudah najis, sehingga ketika komponen-komponen di dalamnya juga termasuk najis. Bisa dipahami ya? Jadi pendapat bisa saja kita pakai Imam Syafi'i, itu sulitkah kita, mudahkah kita untuk memperoleh tulang, mengambilnya tanpa harus tulang itu kena lemak? Kan nggak bisa Bu, karena melekat di bagian daging dan daging itu adalah najis gitu. Daging bangkai maksud saya Bu ya, kita lebih tegas itu maksudnya. Iya, jadi gitu. Jadi ada unsur kemudahan mendefinisikan itu, tapi untuk pelaksanaannya ribet gitu. Kesimpulannya kalau Imam Syafi'i memang semua sesuatu yang itu bangkai itu najis, apapun yang terkandung dalamnya najis gitu. Baik kulitnya gitu. Cuma perkara tadi kulit itu adalah najis awalnya, tapi bisa suci bila cara disamak gitu. Artinya bukan berarti permanen gitu. Nah tadi ketika memang istilahnya tulang di dalam daging si bangkai tadi itu memang menurut Imam Hanafi bukan najis gitu ya, dengan catatan tidak mengandung lemak, maksudnya tidak terkena lemak di dalamnya, nggak bisa karena tulang ini melekat di daging dan daging komponen lemak gitu ya, dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, adapun yang mengandung lemak ia najis dikarenakan adanya lemak. Merepotkan menurut saya ya. Ketika kita mau mengambil kategorinya itu memang tidak najis, tapi dengan syarat, ada syaratnya tidak terkena lemak misalnya, kan sulit. Kalau memang sudah jelas-jelasan dalam hukum yang lebih definisinya seperti kulit salah satunya, tulang pun bisa Bu, bisa menjadi suci dengan cara proses sebagaimana
kulit gitu. Tapi unsurnya yang namanya bagian tubuh dari bangkai yang memiliki darah mengalir itu najis semuanya. Tapi konteksnya dia bisa menjadi suci atau tidak, nanti konteksnya berbeda. Gitu. Bisa dia menjadi suci dengan cara mensucinya begini gitu. Gitu ya. Tapi tidak mendefinisikan bagian ini tidak najis, namun ini najis, yang ini tidak. Tapi syaratnya harus tidak kenal. Ya sulit juga memang ya. Simpelnya tadi. Kemudian menurut Imam Hambali, semua bagian dari bangkai yang membuatnya hidup adalah najis kecuali wol, rambut dan bulu adalah suci. Dia sama dengan Imam apa tadi? Imam itu Bu ya, Imam Maliki Bu ya. Ya Imam Maliki sama gitu ya. Dia mengatakan sependapat Imam Hambali dengan Imam Maliki gitu. Kemudian mazhab Imam Hambali ini mendasari sebuah firman Allah dalam surah An-Nahl, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasa wa mata'an ilahin. Dan dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing alat-alat rumah tangga dan perhiasan sampai waktu tertentu. Nah, umumnya ketika mengambil bulu domba tidak harus si domba itu menjadi bangkai. Betul Bu ya? Banyak di peternakan domba yang memang dikhususkan mengambil bulu sebagai wol, itu tidak mati, tidak dalam kondisi bangkai, si hewannya hidup. Nah kalau kondisi seperti itu, Imam Syafi'i sependapat itu bukan najis karena masih hidup gitu. Yang konteksnya beliau itu bagian kulit dan bulu menjadi najis karena si udah bangkai gitu. Bisa dipahami ya? Karena ada Bu ya, mungkin saya cuma nonton di TV gitu, ada sebuah ya katakanlah pabrik pengelola wol itu dari kambing-kambing yang khusus diambil itunya sampai apa pelontos gitu si kambing itu gitu kan, diambil bulunya tapi hidup dia ya gitu ya. Nah kalau yang semacam itu ya tetap tidak najis karena memang si hewannya tidak dalam kondisi mati gitu ya. Jadi sebetulnya memahaminya itu Bu ya. Kalau merujuk pendapat semua ini ya, menurut pendapat kami gitu ya, lebih simpel kita memahami pendapat Imam Syafi'i. Artinya semuanya najis kecuali bisa disucikan dengan caranya. Tidak saya bilang kulit bisa disucikan dengan cara disamak, kayak tulang pun bisa suci dengan cara mensucikan dengan cara yang hampir sama dengan kulit tadi gitu Bu ya. Bukan berarti selamanya dia najis, tidak. Jadi ada benda yang memang najis dan akhirnya menjadi suci gitu. Ya, bisa dipahami gitu tidak semuanya najis gitu ya. Nah, tapi konteksnya kayak misalnya darah, maaf. Dulu saya kecil itu lagi belum tahu Bu, suka dijual tuh darah bumbu. Di bumbu-bumbu tuh Bu ya. Itu walaupun berubah apapun yang darah ya darah, tidak bisa menjadi suci. Nah, itu haram. Apa marus Bu ya? Itu haram karena darah. Darah yang dibekukan mau diolah seperti apa karena menuju darah adalah haram. Ya gitu ya. Beda dengan tadi kulit, beda dengan emang itulah kita memahaminya. Dulu waktu masih kecil ya begitu, ya. Belum ngerti. Baik. Sedikit lagi disampaikan, termasuk juga sesuatu yang keluar dari potongan tersebut, misalnya darah, lendir, telur, susu dan enzim. Jadi menurut mazhab Hambali itu semua suci Bu ya. Jadi istilahnya kayak tadi darahnya, lendirnya, telur, susu itu karena termasuk dari sesuatu yang keluar dari potongan tersebut. Menurut Imam Hambali itu suci. Jadi tidak hanya rambut, bulu, itu ya. Itu karena lendir, telur itu semua adalah dianggapnya adalah berbeda dengan kehidupan. Gitu. Kemudian Imam Hanafi semua yang keluar dari bangkai seperti susu, ini bangkai begitu bahasa kita ini kan bangkai ya. Yang keluar dari bangkai seperti susu, keju, telur dan yang tipis keraknya maupun yang tebal dan yang semacamnya adalah suci selama ia suci ketika hidup. Maksudnya si hewan ini memang hewan yang suci berasalnya, maka sehingga ketika dia mengeluarkan telur misalnya susu, walaupun dia sudah menjadi bangkai tetap suci menurut Imam Hanafi. Begitu ya.
Kemudian mazhab Hambali kembali lagi menjelaskan tentang mendefinisikan ayat tadi. Semua yang keluar dari bangkai adalah najis kecuali telur yang keluar dari bangkai hewan yang dagingnya boleh dimakan ketika hidup. Jika sudah mengeras keraknya, maksud si cangkangnya sudah keras gitu ya. Kalau si cangkangnya masih ini ya kategorinya tidak bisa dikategorikan sebagai suci tapi tetap najis ya. Mazhab Syafi'i mengatakan semua yang keluar dari bangkai adalah najis kecuali telur yang sudah mengeras kulitnya, baik itu dari binatang yang boleh dimakan maupun tidak, ia adalah suci. Telurnya, si telurnya itu suci. Misalnya gini, buaya, telur buaya misalnya bu ya. Kalau telur ikan, telur ayam udah keruan, suci gitulah. Karena memang dari hewannya adalah hewan yang suci, kayak buaya dan lain-lain yang bertelur. Untuk telurnya artinya suci dalam pengertian bukan selalu kita bilang suci berarti boleh dimakan, tidak. Maksud status si benda tersebut kalau kita sentuh, kita pegang enggak jadi najis gitu maksudnya. Tidak semua yang dikategorikan itu suci harus bisa dimakan, tidak. Gitu ya. Ini harus kita definisikan secara memahami secara detail. Karena kalau ada sesuatu yang memang itu hewan yang memang pada dasarnya diharamkan untuk dimakan, apapun yang keluar darinya nggak boleh dimakan. Kalau bicara dia suci atau tidak, redaksinya beda lagi gitu. Gitu Bu ya. Jadi pemahamannya kita harus bisa definisi. Nanti soalnya ada pembahasan di fikih itu hewan-hewan yang haram dimakan dan yang dihalalkan dimakan. Ini kita fokus kepada yang suci dan tidak suci gitu Bu ya. Itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan, karena memang sampai ini berlanjut terus ada satu ayat atau hadis dijabarkan pendapat oleh 4 mazhab. Kita pending sampai di hadis ini saja gitu ya, di halaman 25 nanti kita lanjut tentang pembahasan ini. Kesimpulan dari apa yang telah kita sampaikan bahwa yang pertama, ketika bicara tentang najis definisinya adalah tadi segala sesuatu yang kotor itu najis. Namun ulama kita berbeda pendapat menggolongkan najis itu secara hukmiyah atau hakiki, hukmiyah atau ainiyah. Ada yang mengkategorikan sebagai yang bersifat hakiki. Dan masing-masing ulama kita pun ahli fikih telah mendefinisikan beragam dari penjelasan yang kita sampaikan. Kesimpulannya bahwa ketika kita berbicara tentang rujukan fikih gitu ya, silakan kita pahami secara detail karena ini bicara masalah hukum. Jangan sampai kita sesuatu yang memang tidak ada tidak ada dasar kita bisa menyimpulkan. Dasarnya mana? Tidak ada, ya sulit kita untuk berargumentasi. Namun kalau misalnya dasarnya, oh menurut Imam Syafi'i begini, Imam Syafi'i Hambali begini, terserah bagaimana konteksnya nanti kita gunakan, gitu ya, dan memahaminya. Terkadang ini semua tujuannya membuka wawasan, jangan sampai permasalahan-permasalahan seperti ini berbeda pendapat antara ulama kita. Artinya bukannya hanya kita sekarang yang berbeda pendapat, ya. Dari dahulu perbedaan itu ada. Namun yang bagaimana yang kita bisa jadikan ulama kita dalam perbedaan mereka bersama. Kalau kita bicara tentang asal usul keempat mazhab ini, mereka satu kesatuan yang sama gitu. Guru dan murid, murid dan guru. Perspektif pendapat itu hal yang lumrah, namun tidak menjadikan mereka putus silaturahim, pecah daripada ukhuwah Islamiyah. Kadang kita jangan sampai itu terjadi, hanya berbeda pendapat namun kita putus silaturahim. Apalagi yang sifatnya masalah-masalah furu'iyah yang bersifat cabang. Cabang itu perspektifnya luas. Jadi kalau kita bicara yang sifatnya yang pokok, yang usul, itu kalau memang ada perbedaan kayak sholat subuh 2 rakaat 8 rakaat, nah itu bolehlah kita ributin gitu ya. Kalau masalah subuh kunut tidak kunut itu mah furu, sifatnya cabang, nggak usah didebatin karena setiap ulama punya pendapat masing-masing. Tinggal kita mau ikut yang mana begitu. Jadi nggak usah kita menyalahkan satu dengan yang lainnya. Wah saya yang paling benar, yang salah, tidak boleh menyalahkan karena ulama kita nggak pernah menyalahkan satu dengan lainnya. Mereka pun sama-sama menghargai pendapat gitu. Jadi nggak boleh kita hanya berbeda masalah kunut dan tidak kunut itu sampai permusuhan. Dari zaman dulu mah sudah ada perbedaan itu, sampai hidung berbulu pun nggak akan selesai perbedaan. Mustahil Bu ya, belut berbulu kan mustahil ya. Artinya apa? Nggak akan pernah selesai
Perbedaan adalah rahmat kasih sayang Allah yang tujuannya saling membuka pikiran, saling membuka hati agar bisa menerima pendapat antara satu dengan lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan sharing silakan. Dari saya cukup sekian. Kurang lebih maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.